Pada video kali ini saya akan sedikit bercerita ya tentang sebuah keuntungan di balik corona. Sebenarnya untuk video ini tidak ingin saya sampaikan, sebenarnya sudah saya tanam, benar-benar saya tanam untuk tidak menyampaikan video ini dan tidak membuat video ini sebenarnya. Tetapi karena setelah berbincang dengan beberapa orang-orang, dengan beberapa teman juga, terus diselingi dengan beberapa muhasabah, dengan ini saya putuskan untuk bikin video ini. Nah, saya akan bercerita tentang corona ya teman-teman. Saya bisa dibilang mendapatkan keuntungan dari corona, bisa dibilang mendapatkan keuntungan dari corona. Keuntungan dari corona yang saya dapatkan itu pertama dari corona ya, saya bisa membangun kantor ya. Dari corona saya membangun kantor, dari corona bisa mendapatkan uang dan menikah, itu dari corona teman-teman. Tapi di sini saya tidak mengecilkan teman-teman yang mendapatkan banyak musibah di corona. Sebenarnya saya tidak begitu ingin menyampaikan ini secara lengkap ya, tapi ini harus, karena apa? Di balik sebuah musibah, di balik sebuah ujian itu pasti ada positifnya. Seburuk-buruknya hal, senegatif-negatifnya hal pasti ada positifnya. Sepositif-positifnya hal pasti ada negatifnya. Di sini saya akan bercerita. Saya bukan membela corona ya, bukan. Tapi di sini saya tapi di sini saya ingin bercerita bagaimana ketidaksengajaan saya sebelum corona itu bisa membuat saat saya di corona itu, atau saat saya memasuki pandemi itu bisa dikatakan beruntung lah, bahkan jauh lebih beruntung dibandingkan sebelum corona. Corona diawali di sekitar bulan Maret 2020 ya, waktu masuk ke Indonesia, beberapa bulan sebelum bulan puasa. Beberapa bulan sebelum bulan puasa itu harga-harga masih normal teman-teman, harga-harga masih normal. Kita lihat dari harga emas masih sekitar 600-an, naik turun 700. Harga material itu masih normal gitu. Tiba-tiba saat awal corona sekitar bulan Juni, Agustus begitu, itu harga emas sangat-sangat tinggi teman-teman. Bahkan sampai akhir 2020 itu harga emas sangat-sangat tinggi. Dan harga-harga material itu sangat-sangat murah teman-teman, harga material sangat murah. Nah, singkat cerita, sebelum corona itu, sebelum corona ya teman-teman, setiap ada penghasilan berapapun, entah itu 50.000, 100.000, setiap bulannya ya wajib saya sisihkan untuk menabung. Tapi menabungnya itu tidak saya tabungkan berupa uang teman-teman, saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Jika sudah mengumpul senilai 1 gram emas, itu saya langsung belikan. Saya langsung berikan emas. Ya bisa dibilang orang itu konyol. Kamu beli segram itu lebih mahal daripada kamu beli langsung 10 gram. Tapi saya punya saya tahu dari saya sendiri gitu teman-teman, sifat saya sendiri. Kalau saya menyimpan uang itu pasti habis. Dan kalau saya menyimpan berbentuk emas itu sulit untuk saya langsung belanjakan, karena harus mencairkan dulu ya. Walaupun mencairkan emas itu mudah, tapi kan perlu effort. Kita harus ke Antam, ke butik emas atau ke toko emas untuk mencairkan. Nah, banyak sekali yang bilang bahwa rugi. Tetapi saya melakukan itu happy, senang ya. Walaupun kalau dibilang tadi mending langsung dikumpulin dulu bentuk uang 10 gram baru dibeli. Ya itu berat bagi saya, karena saya waktu itu pemula untuk menabung. Ya udah, saya punyanya uang 1 gram, dia beli 1 gram dulu. 1 gram pertama kali saya beli itu masih harga 500, 600 bahkan. Seharga segitu. Jauh sebelum corona itu, bahkan saya terapin itu di saat-saat saya masih kuliah teman-teman. Sedikit demi sedikit saya kumpulin, belum sebulan segram. Kalau masih kuliah itu kan masih banyak pengeluaran, seperti ya tahu sendiri lah teman-teman. Tapi setelah saya mencoba merintis usaha itu, saya kuatkan untuk segram, 1 bulan 1 gram. Nah, tibalah corona teman-teman, ngumpul kan. Tahu sendiri kalau sebulan segram
Itu bahkan saya lakukan itu 2 tahun, itu kan bisa dibilang ada 24 gram. Tapi sebelumnya yang bisa dibilang tidak per bulan tadi itu kan juga banyak. Nah, tibalah saat corona, ya udah emas-emas itu saya jual, teman-teman. Itu bisa dibilang juga konyol, kenapa kamu jual emas ya? Ya udah nggak apa-apa, dulu saya yang penting dari harga 600.000 saya bisa dapat harga 900.000. Itu berapa tuh? 300 ribuan ya? 300 ribuan per gram. Dan harga material saat itu masih murah-murahnya, bahkan murah banget. Harga material, harga jasa tukang itu murah waktu awal-awal corona waktu itu. Ya bisa dibilang happy atau keberuntungan bagi saya. Ya udah, waktu itu saya bangun kantor, bangun Wicapu Kreatif, kantor Wicapu Kreatif. Bangun dulu. Saya gambar-gambar sendiri dengan ya hasil dari nimba ilmu di S1 dulu. Saya terapin untuk bangun kantor ini, desain sendiri teman-teman, terus mandorin sendiri. Jadi ya memangkas, terus cari tukangnya door to door, siapa yang mau mengerjakan, vendor siapa yang mau mengerjakan, begitu ya udah. Itu ya. Jadi keuntungannya banyak banget teman-teman. Jadi ya bisa dibilang cobalah teman-teman, turuti hati kalian. Yang kalian inginkan itu apa, lakukan. Tidak usah mendengar kata orang, nanti gini. Yang tahu diri kita ya kita sendiri. Yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Kita nggak usah terlalu, asalkan itu tidak melanggar norma agama dan negara, ya udah lakukan aja. Karena apapun, seperti quotes dari Bob Sadino ya, yang bagus itu yang dimulai, begitu. Sesuatu yang berhasil itu yang dimulai, gitu aja. Mulailah kayak gitu, nggak usah teori ini teori ya, kita pakai teori, tetapi kita juga harus hati kita masukin di situ. Dari teori itu kita masukin hati. Seperti tadi bisa dibilang, saya juga sudut pandangnya ada di S1 dulu di teknik, S2 saya di manajemen. Nah, di situ banyak juga masukan, kenapa nggak seperti ini. Tapi hati saya begini, ya udah tadi segram, terus saya jual, begitu. Ya banyak kontra di situ, tapi ya yang saya hasilkan, saya bisa bangun kantor teman-teman, bisa bangun kantor. Ada videonya saya bikin kantor tuh saat corona kemarin, itu video teman-teman bisa saksikan. Saya dokumentasikan juga pembangunan itu. Saya direct langsung tukang-tukangnya sendiri. Gini, saya gambar sendiri, gini, bahkan desainnya juga saya share. Dan ini background dari mana saya mendapatkan uang. 100 rupiah pun dari orang tua untuk mengucurkan ini bangun, itu nggak ada. 100 rupiah pun tidak ada. Bisa dibilang 100 rupiah pun dari orang tua nggak ada. Modal lain dari luar nggak ada. Pure murni dari AdSense dan juga emas. Tapi paling banyak dari emas ini teman-teman. Ya AdSense nggak seberapa dibandingkan emas ini. Dan dibalik kenaikan harga ini, emas ini ada corona dan juga harga material turun, harga jasa tukang turun. Itu di awal corona ya teman-teman, di awal corona. Karena di corona tahun kedua atau 1 tahun setelah, atau berjalan 1 tahun itu udah mulai berubah. Harga material naik teman-teman, karena apa? Nggak ada stoknya susah, makanya itu saat itu naik juga. Kayak gitu. Itu di awal corona ya. Dimana di awal corona itu yang lain pada save money, saya justru malah jor-joran mengeluarkan uang teman-teman. Sebelum corona itu saya benar-benar save money gitu. Mau makan aja saya tahan-tahan, mau beli apa saya tahan-tahan. Jujur saya tahan-tahan teman-teman. Tapi setelah corona, muncul corona, saya malah jor-joran. Bangun ini, keluarin ini. Ya by insting aja, ikutin kata hati, ya gitu. Ya alhasil alhamdulillah dari situ juga saya menikah di saat-saat corona juga. Menikah di saat-saat corona itu banyak keuntungannya juga. Terutama lebih hemat dan juga lebih enak, lebih intens, lebih intim. Itu yang saya dapatkan di situ. Kayak gitu ya. Saya juga dekat dengan istri saya atau calon istri saya itu juga di saat-saat corona begitu. Ya hikmah di balik corona, pertama saya bisa bangun kantor dan juga mendapatkan istri.
kantor itu sekarang pun juga saya fungsikan sebagai tempat tinggal teman-teman. Jadi ada kantor, ada juga rumah tinggal, ada juga studio. Jadi satu properti atau satu bangunan ini saya fungsikan menjadi 3. Jadi ya kita benar-benar hemat lah, dari sekali membangun ini kita mendapatkan 3 tempat. Ada rumah, kantor, dan juga studio. Begitu. Ya, saya mohon maaf jika video ini menyinggung teman-teman yang mendapatkan kerugian di corona, tetapi saya tetap ingin menyampaikan bahwa ya di balik negatifnya sebuah hal-hal yang sangat negatif itu ada positifnya. Di balik hal-hal yang ada yang positif pasti ada negatifnya. Seperti itu, kita selalu melihat sudut pandang itu yang baik-baik aja teman-teman. Karena kita melihat sesuatu yang baik-baik itu akan membawa diri kita ke hal-hal yang positif teman-teman. Tinggalkan pikiran-pikiran negatif. Nikmati hidup kalian. Hidup itu hanya sekali, asalkan tidak melanggar peraturan agama dan negara. Gaspol. Raih mimpi kalian. Oke. Itu yang biasa saya sampaikan di cerita kali ini. Ini di sore hari ya, selepas kerja, setelah teman-teman pulang. Dan juga tadi ada teman-teman dari kampus, dari anak-anak skripsi yang belajar di kami, itu juga udah pulang. Ya saya terinspirasi untuk bikin video ini, udah bikin aja tanpa skrip, asal ngomong. Walaupun ini videonya tuh sudah saya tanamkan dalam-dalam, jangan bikin video ini, tetapi kok dari perbincangan-perbincangan itu, wah ini saya share aja dah, biar menjadi pengalaman bagi teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat melanjutkan aktivitas ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.